4, 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7. Nama saya Yohana Islina dan anggota kelompok lainnya Eva Fitria, Nadia Fatia, Sylvie Septiani, dan Lutfi. Slide pertama. Menurut Russell, tahun 1990 mengatakan bahwa sistem informasi digunakan untuk membantu manajemen rumah sakit dalam menyusun perencanaan, anggaran, dan analisis biaya. Konsep Russell berupa kerangka analitis hubungan pusat biaya, aktivitas, dan sumber daya yang ada di dalam rumah sakit. Slide kedua. Sistem adalah suatu totalitas dari unsur-unsur yang saling berinteraksi menuju suatu tujuan tertentu. Sistem terdiri dari subsistem yang saling berkaitan. Informasi adalah suatu kabar atau berita yang disampaikan oleh orang lain yang diperoleh dengan cara mempelajari pemaparan kabar tersebut. Berikut adalah kerangka konsepsional administrasi sebagai sistem yang terpadu. Slide ketiga. 7 sistem yang dianalisa oleh Russell. Pertama, analisa kebutuhan. Kedua, peramalan. Ketiga, perencanaan bahan. Keempat, anggaran. Kelima, alokasi biaya. Keenam, analisa pelayanan. Ketujuh, input, editing, reporting. Slide keempat. Hubungan sistem informasi manajemen rumah sakit dan sistem informasi logistik. Menurut Austin 1983, sistem informasi di rumah sakit pada dasarnya 1. Sistem informasi medik atau klinik, yaitu memproses data medik ke dalam sistem rekam medik. Kedua, sistem informasi operasional administrasi, yaitu memproses kegiatan administrasi yang terdiri atas 3 subsistem. Pertama, subsistem informasi keuangan. Kedua, subsistem informasi ketenagaan. Ketiga, subsistem informasi logistik. Slide kelima, sistem informasi logistik. Pertama, subsistem pemrosesan pesanan. Kedua, subsistem akuntansi dan keuangan. Ketiga, subsistem persediaan. Keempat, subsistem pembelian. Kelima, subsistem kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin, modal. Keenam, subsistem penjadwalan, pemberian perintah. Ketujuh, subsistem pemeliharaan. Kedelapan, subsistem pengendalian kualitas. Kesembilan, subsistem distribusi, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Sentralisasi informasi dan komputerisasi. Ada 2 hal yang berbeda mengenai sentralisasi informasi dan komputerisasi, yang dimana dalam penggunaannya tidak sesuai atau kurang tepat. Pendistribusian bahan logistik dilakukan menyebar sesuai dengan pengelompokan jenisnya. Misalnya, pada makanan akan berada di instalasi gizi. Bahan farmasi ada di dalam apotik. ATK ada di bagian rumah tangga. Data anggaran logistik berada di bagian keuangan. Persediaan kebutuhan rumah sakit berada di bagian gudang. Slide selanjutnya. Pengertian sentralisasi dan komputerisasi. Sentralisasi adalah keseluruhan data dan informasi mengenai bahan logistik yang berada di suatu tempat pusat. Di dalam logistik, rumah sakit tidak dianjurkan untuk memiliki gudang besar atau gudang induk. Namun, bila ada, alangkah baiknya. Kedua, komputerisasi adalah penggunaan komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja yang pada hakikatnya manual menjadi maksimal dengan komputer. Slide selanjutnya, modul gudang atau inventory atau alur barang. Pertama, transaksi. Pemesanan barang ke supplier. Kedua, penerimaan barang dari supplier. Pemesanan barang antara ruangan. Pengiriman barang antar ruangan. Penerimaan sementara. 2. Data. Pertama, asal dan jenis barang, satuan barang,
kategori dan status barang, golongan dan generik barang, harga barang, pabrik dan supplier. Persentase tarif jual barang. 3. Menu informasi. Pertama, daftar pemesanan barang, daftar penerimaan barang, daftar pesanan ruangan, daftar pengiriman barang, daftar retur penerimaan, daftar tagihan supplier. Keempat, menu inventory. Pertama, stok barang. Kedua, rekapitulasi transaksi barang. Ketiga, item logistik itu ada beberapa. Yang pertama obat, yang kedua regen, yang ketiga alat kesehatan, yang keempat linen, yang kelima barang inventaris, yang keenam ATK, yang ketujuh makanan atau gizi. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan manajemen logistik atau obat. Berprinsip dari 6T. Yang pertama tepat waktu, yang kedua tepat jumlah, yang ketiga tepat kualitas, yang keempat tepat sasaran, yang kelima tepat sediaan, yang keenam tepat harga. Selanjutnya ada unit logistik. Bekerja berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya sederhana. Kapan dibutuhkan, barang apa yang dibutuhkan atau spesifikasi, merek, dimensi, dan sediaan. Selanjutnya kualitas barang, harga, atau umur hidup. Selanjutnya jumlah kebutuhan. Dalam persediaan. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya yang diperlukan untuk mendatangkan barang dari luar serta biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Antara lain biaya penentuan pemasok, biaya pengetikan pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya angkutan, biaya penerimaan, dan lain-lain. Selanjutnya biaya penyimpanan atau holding cost, yaitu biaya yang timbul akibat menyimpan barang. Biaya ini meliputi biaya penyimpanan secara fisik, biaya gudang, biaya kerusakan, biaya kadaluarsa, biaya asuransi, biaya administrasi dan pemindahan serta biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost. Selanjutnya ada biaya dalam pengendalian. Biaya pengendalian ini ada dua, yaitu biaya penyiapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan barang sehingga siap untuk digunakan, antara lain yaitu biaya penyusutan alat dan biaya penyetelan mesin. Yang kedua, biaya kehabisan atau kekurangan bahan, yaitu biaya yang timbul akibat terjadinya kekurangan barang. Keadaan ini menimbulkan kerugian karena proses produksi terganggu, kehilangan mendapatkan keuntungan atau kehilangan pelanggan. Dapat diukur dengan kuantitas tidak terpenuhi dan waktu. Selanjutnya tanggung jawab bagian logistik. Yang pertama, menjaga kegiatan yang dapat memasok material dan jasa agar tidak terputus. Yang kedua, menjadwalkan pengadaan barang secara tepat. Yang ketiga, pengembangan sumber pasokan yang dapat dipercaya dan menyediakan alternatif. Yang keempat, memantapkan sistem penyimpanan dengan baik. Yang kelima, menjamin sistem informasi logistik untuk seluruh kegiatan di dalam rumah sakit. Modul apotik atau penjualan alur uang. 1. Transaksi. Terbagi menjadi penjualan pasien baru, penjualan pasien terdaftar, pemesanan barang ruangan, pengiriman barang ruangan. Selanjutnya ada data. Asal dan jenis barang, satuan barang. Ketiga, kategori dan status barang. Keempat, golongan dan generik barang. Kelima, harga barang atau harga jual. Keenam, pabrik dan supplier. 7. Persentase tarif jual barang. Selanjutnya, menu laporan. Laporan distribusi barang, laporan saldo barang, laporan penerimaan dari supplier, laporan penjualan, laporan retur barang, penerimaan kas kasir, penjualan barang, penjualan nilai rumah sakit, jumlah resep jual per ruang, penjualan per unit atau bagian. Menu informasi. Daftar penjualan tanpa bayar, daftar retur struk, daftar tagihan supplier, daftar tagihan kerjasama, daftar pemesanan barang, daftar penerimaan barang,
daftar pesanan barang ruangan, daftar pengiriman barang ruangan, daftar pengiriman barang GF, daftar retur penerimaan, daftar pesanan yang berutang. Selanjutnya ada menu inventory. Terbagi menjadi stok barang, rekapitulasi transaksi barang, nilai persediaan. Keuangan, admin barang, gudang distribusi, dan inventarisasi. Keuangan adalah segala kegiatan yang ada di rumah sakit yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama yang ada di rumah sakit. Lalu, admin barang adalah admin yang mengurus data-data seperti data pemesanan barang, data persediaan, data pengeluaran barang, serta data permintaan. Data tersebut dikumpulkan atau dicatat secara periodik. Lalu ada gudang distribusi, yaitu gudang distribusi yaitu menerima barang dari berbagai pabrik yang ada di rumah sakit dan pemasok, lalu memindahkannya dengan secepat mungkin. Gudang-gudang dengan jenis lama yang bertingkat banyak menggunakan elevator yang lambat serta prosedur penanganan bahan yang tidak efisien dalam menghadapi persaingan dengan gudang-gudang otomatis berantai satu yang lebih baru, serta dengan sistem penanganan bahan yang lebih baik dan maju yang dikendalikan oleh komputer pusat. Lalu ada inventarisasi. Inventarisasi adalah aset rumah sakit yang dapat tercatat dengan baik dan lengkap, mulai dari data properties alat, database supplier, penjual alat, data kondisi peralatan medis secara aktual, dapat mengetahui besaran nilai aset sampai pada nilai penyusutannya, pemeliharaan dan kalibrasi setiap alat yang dilengkapi dengan gambar unit alat. Informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan yaitu 1. Informasi untuk top manajemen, ringkasan dan agregasi biaya dan pendapatan, laporan ringkas antar fungsi, perakiraan. 2. Informasi untuk menengah dan bawah, itu ada terinci. Alurnya logistik farmasi, A. Pelayanan ruangan. Lalu ada logistik umum, pelayanan ruangan atau unit lain, ada pelayanan ruangan, dan pemulasaran jenazah, ada A. Pelayanan pasien, B. Pengambilan pasien atau jenazah. Selanjutnya ada di unit gawat darurat, A. Registrasi pasien baru, B. Registrasi pasien atau masuk, C. Pelayanan pasien, D. Keluar UGD. Ada ruangan rawat inap yaitu pelayanan pasien, B. Keluar kamar atau pindah atau pulang, C. Masuk kamar. Lalu ada ruangan poliklinik, pelayanan pasien, pembayaran, dan apotik, pelayanan pasien, pembayaran, cash atau kredit. Lalu mengantri dan menuju ke penunjangan. Di situ ada A. Pelayanan pasien, B. Hasil pemeriksaan, C. Registrasi pasien baru, D. Registrasi masuk. Lalu ada kasir keuangan atau pembayaran, cash atau kredit. Antrian atau selanjutnya ada rekam medis, A. Registrasi pasien baru, B. Registrasi pasien, C. Cetak kartu pasien, D. Cetak nomor antrian, lalu mengantri. Selanjutnya menjadi pasien umum atau askes atau jam sostek atau pihak 3 atau karyawan RS atau jemaah haji atau rekanan. Terima kasih.